wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bernadetta Mita Afetalia dengan NIM 0102138154 dan rekan saya Arum Larasati dengan NIM 01021382328177. Di sini kami akan membuat tugas video mata kuliah Ekonomi Mikro Islam mengenai rancang bangun ekonomi Islam pada bab 2. Jangan lupa ditonton sampai habis ya guys. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tonton sampai habis ya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai ekonomi Islam perbedaan sudut pandang. Ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai suatu yang sekuler atau berorientasi hanya pada kehidupan duniawi, kini dan di sini. Dan sama sekali tidak memasukkan Tuhan serta tanggung jawab manusia kepada Tuhan di akhirat dalam bangun pemikirannya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi konvensional menjadi bebas nilai atau positivistik. Sementara itu, ekonomi Islami justru dibangun atas atau paling tidak diwarnai oleh prinsip-prinsip religius atau yang berorientasi pada kehidupan dunia kini dan di sini, sekaligus kehidupan akhirat nanti dan di sana. Oke, selanjutnya ada 3 mazhab yang sampai saat ini pemikiran ekonom-ekonom muslim kontemporer dapat diklasifikasikan setidaknya menjadi 3 mazhab, yaitu yang pertama ada mazhab Bakir As-Sadr, yang kedua ada mazhab mainstream, dan yang ketiga ada mazhab alternatif kritis. Penjelasan dari 3 mazhab tersebut yaitu yang pertama, mazhab Bakir As-Sadr. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetaplah ekonomi dan Islam tetaplah Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang sangat kontradiktif. Yang satu anti-Islam dan yang lainnya Islam. Yang kedua yaitu mazhab mainstream. Mazhab mainstream berbeda pendapat dengan mazhab Bakir. Mazhab kedua ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu mazhab alternatif kritis. Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar. Tetapi, ekonomi Islami belum tentu benar karena ekonomi Islami adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Baik, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip umum dalam ekonomi Islam. Bisa kita lihat di sini, terdapat bangunan ekonomi Islami yang didasarkan atas 5 nilai universal, yakni yang pertama tauhid atau keimanan, yang kedua adil atau keadilan, yang ketiga nubuah atau kenabian, yang keempat khilafah atau pemerintahan, dan yang kelima ma'ad atau hasil. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori dalam ekonomi Islami. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 landasan paling bawah bangunan ekonomi atau nilai-nilai universal teori ekonomi. Yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Tuhan. Tauhid sendiri yaitu fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain daripada Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya. Selanjutnya yaitu adil atau keadilan. Yaitu Allah adalah pencipta segala sesuatu dan selalu satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Selanjutnya yaitu nubuah atau kenabian. Karena Rahman, Rahim, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapatkan bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia. Sifat-sifat dari Rasul sendiri yaitu ada sidik, benar atau jujur, amanah, bertanggung jawab atau dapat dipercaya, fatonah yaitu kecerdikan atau kebijaksanaan, tablik yaitu komunikasi atau keterbukaan.
Selanjutnya tentang nilai universal yaitu khilafah atau pemerintahan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khilafah di bumi. Artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Selanjutnya yaitu ma'at atau hasil. Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah ma'at berarti kembali. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip derivatif ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Kelima nilai yang telah diuraikan di atas menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proporsi ekonomi Islami. Seperti sudah dibicarakan di muka, dari kelima nilai ini kita dapat menurunkan 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islami. Prinsip derivatif tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu multi-type ownership atau kepemimpinan multijenis. Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep multi-type ownership. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemimpinan yang berlaku adalah kepemimpinan swasta. Yang kedua yaitu freedom to act atau kebebasan bertindak atau berusaha. Yang berarti ketika menjelaskan nilai nubuah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Yang terakhir yaitu social justice atau keadilan sosial, yang berarti gabungan nilai khilafah dan nilai ma'at melahirkan prinsip keadilan sosial. Selanjutnya yaitu contoh tafsir ekonomi Islam atas konsep adil atau tadlis. Contoh klasik tentang pasar mobil bekas. Calon pembeli tidak mengetahui secara lengkap keadaan mobil yang akan dibelinya, sedangkan penjual mengetahuinya. Informasi yang mereka miliki tidak simetris. Dalam pikiran calon pembeli, bila mobil bekas tersebut dalam keadaan baik, maka tentunya si penjual akan menawarkan harga yang mahal di atas harga pasar. Bila si penjual menawarkan dengan harga pasar atau lebih murah dari harga pasar, calon pembeli akan melihat ini merupakan sinyal kualitas mobilnya buruk. Bagi calon pembeli, tidak mungkin si penjual mau menawarkan harga yang murah bila mobilnya dalam keadaan baik. Oke, yang terakhir yaitu konsep pengembangan ekonomi Islam. Dalam konsep pengembangan ekonomi Islam, kita terdapat yang pertama yaitu komponen bahasa, teori ekonomi Islam, akikah, adil, nubuah, khalifah, dan ma'at. Sistem ekonomi Islamnya, kepemilikan individu, kepemilikan bersama, kepemilikan negara, kebebasan bertransaksi dalam kerangka syariah, kesejahteraan sosial, perekonomian umat Islam yaitu pola laku muslimin, muslimat, pelaku ekonomi. Yang kedua yaitu wacana, teori ekonomi Islamnya, ilmu sistem ekonomi Islamnya, regulatory rule, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, constitution rule, definisi yang perekonomian umat Islamnya, kinerja unit ekonomi umat Islam. Selanjutnya pelaku utama, teori ekonomi Islamnya, ilmuwan, sistem ekonomi Islamnya, DPR pemerintah, perekonomian umat Islamnya, umat Islam. Dan yang terakhir yaitu dalil, ya teori ekonomi Islamnya berasal dari Quran dan hadis. Sistem ekonomi Islamnya yaitu berupa kaidah fikih al-ashul fil asya al-ibahah malam yamaha syara'un. Yang perekonomi umat Islamnya yaitu antum al-lamu bi umuri duyakum. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.